dalam kitab Arba'un An-Nawawiyah atau kitab Arba'in An-Nawawi, ini kita dituntut untuk membuang apa yang meragukan. Dakma yaribuka ila ma la yaribuka. Kenapa ada keraguan? Saat kita berpikir Allah ini di mana ya, baru tadi Pak Alik bilang, benarkah ainallah, kan begitu kalimatnya. Emang Allah itu betul nggak bertempat? Kalau nggak bertempat Allah, lalu di mana Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil ibad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Menyambung kajian kita pada Sabtu bulan lalu dalam kitab Arba'un An-Nawawiyah atau kitab Arba'in An-Nawawi, kita masuk malam ini pada nomor hadis yang ke-11, Al-Hadits Al-Hadi Asyara, hadis yang ke-11. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma, dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatihi, dan kecintaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhuma, yang diridhoi oleh Allah akan keduanya, Hasan bin Ali dan Ali bin Abi Talib. Qala, telah berkata dia, Sayyid Hasan, hiftu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakma yaribuka ila wala yaribuka. Dakma yaribuka, tinggalkanlah apa saja yang meragukanmu, ila mala yaribuka, kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Isbat hadis ini merupakan bagian dari penjabaran saat kita melakukan apa saja yang ada dalam dinul Islam, yang disebut sebagai agama Islam. Islam secara representatif mewakili tiga aspek dasar. Yang pertama adalah aspek syariat, yang kedua adalah aspek akidah, yang ketiga adalah aspek adab. Seperti kalimat yang sudah kalau ngaji bapak-bapak kita serius. Kita gak ada candanya kalau bapak-bapak ya. Islam representatif itu terbagi menjadi tiga dasar. Yang pertama adalah al-ilmu alladhi yusahhihul ibadah, ilmu yang dengan mempelajarinya kita benar dalam beribadah, disebut ilmu syariat. Yang kedua, al-ilmu alladhi yusahhihul aqidah, ilmu yang dengan mempelajarinya akidah kita menjadi benar. Dan yang ketiga, al-ilmu alladhi tahsinuhu fil akhlaq, ilmu yang dengan mempelajarinya maka baiklah akhlak kita.
Dari 3 dasar ilmu ini kita dituntut untuk membuang apa yang meragukan. Dakma yaribuka ila ma la yaribuka. Apa saja yang ada dalam keraguan dari apa yang kita terima di Islam, maka Rasulullah sendiri menyuruh kita, memerintahkan kita untuk membuang keraguan, mengambil satu tempat yang membuat kita tidak ragu. Kita awali secara implisit dengan satu kaidah ilmu dalam Islam yang mencakup keduanya. Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril, "Ma huwal Islam ya Muhammad?" "An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salat wa an tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadana wa tuhijjul baiti man istata'ta ilaihi sabila." Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Yang pertama, engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu benar utusan Allah, wa tuqimus shalah, dan engkau mendirikan salat, wa an tu'tiyaz zakah, dan bahwa engkau menunaikan zakat, wa tasumu ramadana au fi ahadisil akhar wa tasumu fi syahri siyam ramadana, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan, wa tuhijjul baita man istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melakukan ibadah haji saat engkau mampu menunaikan ibadah haji. Masyhur kita semua tahu bahwa ini adalah kalimat yang disebut rukun is. Di Kampung Baru rukun Islam ada berapa? Kadang beda sama di Kampung Ustaz, nggak masalah, banyak juga. Masih 5 kan? Sama berarti. Dari kelima rukun Islam tersebut, cakupan pertama adalah ilmu tauhid. Dakma yaribuka ila ma la yaribuka, ila ma la yaribuka. Dalam tauhid kita terkadang ragu. Mana keraguan kita? Sedang duduk di depan teras, lihat rumah tetangga gedung tinggi bertingkat, lihat mobil tetangga mengkilat, kemudian lihat ke rumah kita, kok gini rumahku ya Allah. Terakhir di hati kita bilang apa? Ya Allah, kenapalah engkau lebih sayang ke dia ketimbang ke aku? Kok kayaknya anakku 5 ya Allah, anak dia cuma 2. Harusnya kan yang kaya aku harus banyak anak, banyak biaya. Tapi kenapa dia cuma 2 anaknya segitu kayanya? Timbul protes kita kepada Allah, seolah-olah kita lebih layak mendapatkan itu. Protes itu kepada Allah adalah bukti keraguan kita bahwa apa yang Allah beri seolah-olah itu tidak baik untuk kita. Dalam analogi kehidupan sehari-hari, kalau sedang terpikir begitu, langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Perbaharui Islam dan iman kita. Kadang-kadang terpikir lagi, benar apa enggak Allah ini ada ya? Apa betul apa tidak Allah itu Tuhan ya? Kita semua pernah mengalami fase itu. Saat kita mengalami fase itu, ada kebimbangan, ada keraguan dalam hati. Dan saat kebimbangan dan keraguan dalam hati itu datang mempengaruhi tentang iman, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat perbarui iman. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbaharuilah iman kalian di setiap hari, karena kalian tidak tahu kapan iman kalian itu hilang dalam hati. Dituliskan dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Ashfiya Abu Nu'aym Al-Asfahani, babul iman. Sebelum kita tidur, ucapkan syahadat dulu 1 kali.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang kusembah kecuali Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu benar utusan Allah. Lalu kalau mau baca doa tidur, baca doa tidur. Di sini doa tidurnya apa? Hanya tentu ini gitu. Kenapa? Memperbarui iman, karena kita tidak tahu saat berbicara dengan kawan tadi, mungkin ada yang membuat iman kita tergelincir. Memperbarui keyakinan dengan kalimat menjelang tidur di malam hari merupakan perbaruan iman yang secara harfiah itu wajib kita lakukan. Karena sering kita duduk nengok kawan hidupnya senang, kok gak aku yang senang, kok dia. Padahal Allah berkata bagaimana? Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang Allah berikan kadang kita tak suka, padahal itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Saat secara tanpa sadar kita membandingkan, kok bukan aku ya, berarti kita meragukan yang Allah berikan adalah yang terbaik untuk kita di sini. Saat diberikan hidup susah, aku kok susah ya Allah. Dia nggak pernah sholat, mana nggak susah-susah. Pernah nggak berpikir? Jujur loh, nampak dari mukanya muka-muka begitu semua. Kita semua terpikir, aku sholat nggak tinggal, kajian nggak pernah tinggal, aku pula yang susah. Dia yang nggak pernah kajian, ya Allah, kok kenapa? Sholat pun dimenasah kadang-kadang nampaknya. Itu pun bukan dimenasah di lapangan Idul Fitri, Idul Adha. Selebihnya dia nggak pernah sholat, tapi kok dia nggak pernah susah. Kita meragukan satu kalam yang Allah sebutkan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian tak suka, padahal ada kebaikan dari apa yang kalian tidak sukai. Itu merupakan pembaruan yang harus kita tanamkan dalam jiwa. Setiap membatin, mengeluh dari apa yang ada di kehidupan kita, berarti setan masuk ingin mengganggu iman dan akidah kita. Jadi tiap kali berpikir gitu langsung istighfar. Kenapa? Ada keraguan. Saat kita berpikir, Allah ini di mana ya? Baru tadi Pak Alex bilang, benarkah ainallah? Kan begitu kalimatnya. Emang Allah itu betul nggak bertempat? Kalau nggak bertempat Allah, lalu di mana Allah? Saat kita mulai bertanya dengan kalimat demikian, kalau orangnya mengerti masalah tauhid, aman. Tapi kalau orangnya goblok, katanya Allah di langit. Lalu kita mikirkan, kayaknya benar ini. Karena waktu kita berdoa, angkat tangannya ke langit. Ada waktu berdoa mengatakan bukan ke langit? Enggak. Lalu apakah itu benar bukti Allah di langit? Kalimat paling mudahnya satu, kalau kita berkata Allah di langit, siapa lebih dahulu ada, Allah atau langit? Kita meyakini Allah lebih awal adanya ketimbang langit. Lalu sebelum ada langit, Allah di mana? Itu kan? Sehingga Sayyidina Ali pernah berkata dengan kalimat yang sangat simpel sebenarnya, alladzi ayyamal aina la yuqadu annahu aina. Dia yang ada sebelum waktu dan tempat itu ada, maka tak pantas kalian tanya dia di mana. Kita bilang dia di kursi, lah sebelum ada kursi itu di mana beliau? Kita bilang dia di langit, kalau sebelum ada langit di mana beliau? Lalu dikonotasikan, ini menghilangkan keraguan, dikonotasikan bukti Allah di langit saat Rasulullah Isra dan Mi'raj mengambil perintah sholat. Waktu Mi'raj Rasulullah ke mana? Langit. Itu yang cerita mana? Quran kan? Sekarang kita tanya, bukti Nabi Allah Musa menerima wahyu, dia di bukit Tursi. Apa Allah di bukit Tursina? Saat kita berkata Nabi Allah Muhammad mengambil perintah di langit, Nabi Musa mengambil perintah di bukit Tursi. Paham? Nabi Allah Yunus berbicara dengan Allah dalam perut ikan. Lah Allah dalam perut ikan. Kenapa yang dikonfrontasikan cuma satu? Maunya kan tiga-tiga. Karena Nabi bukan cuma Rasulullah.
Benar? Bayangkan itu, saat Nabi Allah Musa sedang jalan-jalan, beliau menerima wahyu dalam bentuk apa? Turun seberkas api, berdiri tegak di depan beliau. Ana rabbuk ya Musa, aku Tuhanmu wahai Musa. Apakah Allah itu api? Tapi Musa menerima wahyu dari kobaran api yang menyala-nyala. Al-Quran yang cerita, baca kitabnya apa? Mafatihul Ghaib Ar-Razi, atau disebut tafsir Mafatihul Ghaib atau tafsir Al-Kabir min Al-Quranil Azim Syekh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau kita mengambil konotasi bahwa Rasulullah menerima wahyu, mengambil perintah salat itu ke langit, apakah yang jadi Rasul dari Allah cuma Rasulullah Muhammad? Tidak. Mulai dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai yang ke-25 masing-masing menerima wahyu, dan tidak satupun selain Rasulullah yang diberangkatkan ke langit. Artinya apa? Saat kita pahami semua dari literasi Al-Quran tentang di mana Allah, ternyata benar kata Sayyidina Ali, alladzi ayyanal aina la yuqadu annahu ainan. Dia yang ada, Allah yang ada sebelum waktu dan tempat itu ada, maka tak layak kita ditanyakan Allah itu di mana. Saat berkata Allah di langit, bagaimana dia bisa di langit kalau seandainya langit belum ada? Lah kalau belum ada langit, Allah di mana? Kita katakan Allah di bumi. Lalu kalau sebelum ada bumi, Allah di mana? Jadi kalimat paling standarnya ini, tolong sediakan air minum yang dehidrasi, kasih minum ya. Tapi nggak paham bahaya lo pulang ke rumah, kata Ustadz. Apa katanya? Pokoknya kata Ustadz itu bahaya tuh. Nanti subscribe aja channelnya Tim Entertainment sama Pak Muhammad Nur. Itu ada mereka, beliau ini guru-guru kita juga. Cuma ngambil bakat kameramen, bakat yang tertunda. Nanti bisa dilihat itu, jangan sampai salah pahami. Itu menghilangkan keraguan dalam tauhid. Setiap malam sebelum tidur, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca sendiri, artikan sendiri. Jangan bapak sedang tidur, di depannya asyhadu an la, aku belum mati, kan bahaya nanti. Ibu kita pindah itu. Itu ya, baca sendiri, terjemahkan sendiri dalam hati. Sampai disebut si bapak nanti, aku masih hidup kok, kan bahaya itu ya. Ingat, untuk sendiri memperbarui iman.